Jadi Bapak One Krisnata ini maju sebagai calon bupati. Klaten. Wali kota bupati. Kabupaten Klaten. Saya One Krisnata, saya lahir 29 Desember tahun 67. Saya lahir di Klaten. Kalau kita lahir di dunia nggak punya manfaat, itu sebuah kepercumaan. Kawan-kawan saya, terutama dari teman-teman NU, itu kalau manggil saya tuh Gus Alip. Bapak menggadekan sepeda Simplek untuk nebus bayi Ona ini. Karena eman-eman rati tebus itu jadi bupati kan gitu. Ngomong-ngomong soal hobi fotografi kan berarti suka memotret Pak. Nah, potret masyarakat Klaten ini bagaimana Pak? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Melipir. Kiwir. Nah, ada yang baru nih. Kali ini kita nggak cuma berdua ya, karena hari ini episode kali ini kita spesial bersama dengan Bapak One Krisnata. Nggak tepuk tangan, nggak pulang ya. Nah, siapakah Bapak One Krisnata ini, Mas Asim? Nah, jadi beliau tanya sendiri aja. Nanti kita akan ulik. Jadi Bapak One Krisnata ini maju sebagai calon bupati. Klaten. Wali kota bupati. Kabupaten Klaten. Klaten periode tahun 2020 sampai 2022. Sementara 24. Sementara 24. Aturannya 24. Pak One ini maju bersama salah satu kader PKS ya, namanya Pak Fajri yang sempat kita singgung di Melipir episode pertama. Ada Pak Fajri, salah satu kader PKS yang berada di Klaten, mencalonkan diri sebagai wakil bupati Karanganyar. Waduh, enggak dong. Di Klaten. Ini beliau ingin maju bersama Pak One. Pak One ini bacanya Wan apa One? Nah, itu jadi berita pertama Pak. Jadi kan Melipir ini konsepnya bawain berita unik, lucu gitu Pak. Terakhir berita PKS. Nah, berita pertama yang masuk adalah ini pencalonan Pak One sama Pak Fajri. Pak Ori ya Pak singkatannya. Ori. Kalau ada yang Ori nggak usah nyari yang KWK. Yang masih beli KW. Kaleng-kaleng, pilih yang ori. Pilih yang ori dong. Nah, kita ngobrolnya nggak usah bahas visi misi dan lain-lain dulu ya. Mungkin penonton semua itu pengen tahu Pak One ini siapa dan dari mana atau segala macam gitu. Oh. Pak. Terima kasih Mas Anwar dan Mas Asim. Jadi saya One Krisnata, saya lahir 29 Desember tahun 67. Saya lahir di Klaten. Nah, putra asli Pak, daerah. Putra asli Klaten dari Gantiwarno. Nah, perjalanan saya ya saya kecil di Jakarta ikut orang tua. Lalu saya sekolah SMP SMA di Jogja. Lalu lulus SMA saya ke San Diego, California. Saya kembali tahun 96 kembali ke Jakarta, bekerja di sana. Lalu tahun 2012 saya kembali ke Klaten. Dan tahun 2012 saya kembali ke Klaten. 3 tahun pertama saya di sana, saya langsung maju pilihan pilkada Bupati Klaten 2015. Wah, langsung. Ini yang kedua kali Pak. Dan alhamdulillah kalah waktu itu. Iya dong. Ya, jadi nah, ini tetap walaupun kemarin kalah, artinya belum diminati oleh masyarakat Klaten. Insya Allah besok 2020 diminati oleh banyak masyarakat Klaten. Semoga ya mudah-mudahan. Tapi pertanyaan saya kok nggak kapok Pak? Oh, enggak. Karena kan kalau udah merasakan pahitnya itu kan ada lontar dulu gitu. Gini, karena kebetulan saya ini kan kalau kelahiran 67 umur saya 52. Ada saatnya kebetulan saya pribadi alhamdulillah semenjak saya umur 45 saya sudah melewati banyak hidup lah. Artinya kalau dari alhamdulillah dari sisi ekonomi, dari sisi lain-lain itu saya sudah merasa cukup dalam hidup. Hanya satu yang saya masih belum lakukan, yaitu baktinya terhadap tanah kelahiran. Jadi tahun 12 itu memang pada saat saya kembali ke Klaten itu masih kami baru ya masih baru, saya nekat karena pada waktu itu tahun 98 awalnya saya masuk ke Klaten itu pada saat Krismon ya. Jadi tapi saya masih bolak-balik Klaten Jakarta. Saya mendirikan hotel dan waterpark. Jadi itu yang kita lakukan, melakukan investasi di Klaten. Dan sampai saat ini bahkan kami
CSR dari perusahaan kami itu banyak kita drop di Klaten. Tapi setelah bertahun-tahun saya menyadari CSR kami itu nggak seberapa lah, nggak cukup bisa dinikmati oleh orang Klaten. Itulah tahun 12 saya memutuskan menetap di Klaten. Lalu tahun 15 memutuskan untuk maju karena saya berpikir kalau kita mengelola APBD dengan baik itu bisa dinikmati oleh mayoritas banyak orang, syukur-syukur seluruh masyarakat Klaten. Ya. Tahan lagi dong. Jadi, One udah melewati banyak hidup ya. Saya kira itu maksudnya reinkarnasi. Udah banyak pahit getir yang dilakukan ya, yang dilewati, dan ini bisa menjadi modal. Makanya kenapa tahan banting untuk maju lagi, karena modal ibaratnya kehidupan ya Pak ya tadi ya. Ya, karena saya rasa gini, setiap manusia ya, ini saya pribadi, saya selalu ingat apa yang diajarkan kakek saya, diajarkan juga ke bapak, dan bapak ngajarkan ke saya. Itu kalau bahasa sononya koirunas anfahum linas. Kalau bahasa Indonesianya itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Nah, ini kebetulan kakek saya, ayah saya selalu mengatakan kalau kita lahir di dunia nggak punya manfaat itu sebuah kepercumaan. Jadi kalau kakek saya bilang wis ndang mati oleh ngebapain dunia kan gitu. Karena nggak punya manfaat. Buat apa kita lahir udah ngabisin oksigen, ngabisin tempat di dunia, kalau nggak punya manfaat adalah sebuah kepercumaan. Jadi berjalan dari prinsip itu ya, kami ingin berguna untuk masyarakat. Insya Allah pada suatu titik semua manusia, terutama laki-laki, ya harus punya manfaat lah. Kalau enggak, menurut kami ya sebuah kepercumaan lahir di dunia. Gitu. Nah itu tadi niatannya ya. Kita agak mengulik lebih dalam lagi ya. Monggo. Saya dengar Pak ini dari akun Lambe apa ini? Lambe nganu. Lambe sisa. Lamborghini waduh. Itu One Krisnata ini ada artinya juga. One Krisnata itu pada waktu itu agak lucu. Saya sih nggak ingat, saya cuma diceritakan ya. Karena kalau saya ingat saya lahir itu ya agak aneh nanti. Keren. Jadi pada waktu itu saya lahir, kebetulan saya lahir hari Jumat. Nah, kalau Jawanya malah saya lahirnya Jumat Kliwon. Sebenarnya ini agak sakti berarti Bang. Anak Indi. Nah, ini pada saat saya lahir itu kebetulan saya anak pertama. Jadi bapak itu ngasih nama saya tuh One. One itu kan. Oh, benar dari Wan, Pak. Ya, dari Wan. Makanya kawan-kawan saya, terutama dari teman-teman NU, itu kalau manggil saya tuh Gus Alip. Oh, iya. Jadi celukannya Gus Alip. Ini kalau teman-teman NU. Nah, kenapa nama belakang saya itu One Krisnata? Jadi Krisnata itu pada saat saya lahir, memang kebetulan keluarga saya waktu itu susah banget. Jadi untuk nebus bayi saya lahir ini, keluarga kami tidak mampu. Jadi bapak itu harus menggadaikan sepeda Simplek waktu itu. Saya ingat betul, diberitahu sepeda Simplek. Simplek itu jenggi. Ya. Diberitahu. Saya kalau ingat ajaib. Lalu bapak menggadaikan sepeda Simplek untuk nebus bayi Ona ini. Karena eman-eman rati tebus itu jadi bupati kan gitu. Eman-eman iki ditebus wae, mbakane kok dipek wong kan gitu. Akhirnya ditebus untuk mengenang kejadian zaman susah itu, lalu ayah saya memberi nama Krisnata, atau kalau dulu Jawanya sebenarnya Krisnoto. Itu singkatan krisis ananing arto dulu itu sebenarnya. Krisis uang. Ya, jadi memang keluarga kami keluarga krisis ananing arto. Oh iya Pak, mau ini mungkin tanya-tanya dikit. Katanya Pak One ini suka motoran itu Pak. Seneng touring atau seneng nakrotom nih Pak? Anak brum-brum. Salam satu jalan, satu aspal biasanya. Kalau saya motor itu hobi saja, karena kebetulan dulu kalau pada saat di San Diego dulu kan kita kan ya
hidup ya rada ngepas lah ya. Oh iya. Jadi kemana-mana itu ya mampunya punya motor. Ya akhirnya seneng motoran, intinya itu saja. San Diego ya. Ya. Mainnya di luar negeri ya, Pak. Dari Washington tuh jauh Pak, Washington. Kalau jalan jauh banget. Saya punya kenalan namanya Juminten Pak, kuliah di Washington. Lagu Pak, itu lagu Pak. Lagu ya? Lagu yang akan band Pak. Oh, iya. Oke, nah selain ini Pak, hobinya katanya ada lagi fotografi nih Pak. Kalau fotografi ini saya menyukai dari SMA ya. Jadi dari dulu kebetulan saya juga ya sedikit mengkoleksi kamera itu. Sedikitnya selemari kayaknya. Ya alhamdulillah, tapi itu dari SMA dulu saya memang ada Nikon F, F1, F2, F3, F4, lalu masuk ke digital di 100, 200, 300, 800, D1, D2. Yang nggak ngerti. Cuman ya Browsing. ya cuma ya itu tadi saya tuh rasanya stuck dengan Nikon itu. Jadi kalau teman saya kemarin gojeki ya, bang saya kasih kamera Canon mau nggak? Nggak usah lah. bukannya menolak Canon itu jelek ya, tolong ya ini. Cuman kalau saya beli itu berarti saya harus beli lensa lagi. Abdi Nikon ya Pak ya? Ya, budak Nikon ini. Nih yang nyuting Canon Pak, nanti kayaknya ini. Siap. Karena ngomongin Nikon jadi blur nanti. Semua bagus, saya juga cocok semua. Tapi kebetulan aja sudah stuck dengan Nikon tersebut. Ini hobi lah. Ya mungkin ini Pak, ngomong-ngomong soal hobi fotografi kan berarti suka memotret Pak. Nah, potret masyarakat Klaten ini bagaimana Pak? Waduh. Beloknya mantap ya, belok. Menurut Pak One gitu. Kalau menurut saya begini, Klaten itu diapit Jogja dan Solo. Ini jelas ya. Bahkan kalau orang Jogja itu nyun sewu bangga punya tugu nggih di Jalan Manggumi. Solo juga punya tugu kan dekat-dekat stasiun Balapan tuh. Padahal kalau saya pikir tugunya kecil-kecil. Klaten tuh di Prambanan tugunya 30 meter. Oh, candi itu Pak. Ya pokoknya tugu. Nah ini menandakan bahwasanya Klaten itu seharusnya lebih baik karena kita bicara natural resource ya sumber daya alam. Karena yang paling menyedihkan buat saya pribadi itu kalau saya pagi itu jam 7 keluar rumah itu saya ngeliat ribuan motor karena saya tinggal di Prambanan ya. Itu ribuan motor itu ngulon Pak. Masuk ke arah Jogja untuk cari kerja. Lalu di Delanggu saya pernah cek ribuan motor juga ngetan. Yang di Boyolali ribuan motor ngalor. Saya berpikir untuk sebuah area yang penuh dengan kekayaan, kok ya warganya nyari kerja aja jauh-jauh. Nah salah satu program kami besok yang jelas kami utamakan adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Karena tidak ada yang lebih membanggakan buat saya pribadi kalau besok warga Klaten kerjanya di Klaten aja, nggak usah jauh-jauh, dan gajinya lebih gede daripada di Solo dan Jogja. Amin. Pikniknya juga nggak jauh-jauh ya Pak? Pikniknya nggak jauh-jauh, ke Galuh saja. Ya, wisata. Kita juga pernah ya? Ke Ponggok. Ponggok. Oh, Ponggok. Ya. Besok ke Galuh aja, kita ada water park kok. Oh iya bisa. Nanti kita bikin podcast dalam air Pak. Siap. Gelebek. Oke, ada yang mau tanya nggak ini para pemirsa? Semua. Tanya ya. Tanya. Kalau nggak dapat IPK ya. Mungkin ini Pak, mau tanya kesibukan akhir-akhir ini selain kampanye itu ngapain aja Pak? Oh, iya. Kalau saya terutama pilkada ini kan saya jelas memasrahkan semuanya kepada Gusti Allah yang kuasa lah. Saya sendiri menjalankan hidup seperti biasa aja. Sama halnya tahun 2015 pada saat maju ya kami maju, ya kami kalah ya biasa saja. Santai saja. Karena yang penting kalau saya pribadi saya ingin membuat pendidikan politik Pak, bukan cuma sekedar menang atau berkuasa, tapi pendidikan politik ini lebih penting. Contoh pertama ya jelas kami tidak mengedepankan politik uang 2015. Jadi ini sebuah pendidikan kami kalah 4%, 5% lah. Tipis ya Pak, hitungannya untuk pilkada itu tipis. Dan yang kedua kami ingin juga mengajarkan contoh kemarin 2015 itu kan pertarungan di bulan Desember. Itu kami sudah menyisihkan dana di bulan Januari.
yang sudah tidak kita sentuh tapi khusus buat pilkada. Sama halnya juga dengan saat ini kami sudah menyisihkan uang dari bulan Januari untuk pertarungan Desember besok. Intinya kalau untuk berpolitik idealnya itu ya memang menyisihkan uang yang khusus buat berpolitik. Jangan sampai baik maju lurah atau maju apa, maju dewan, begitu mau maju jual rumah, jual tanah, bahkan menjual segalanya, bahkan sampai jual diri kan. Nah ini kan kasihan. Jadi ayolah, kunci berpolitik itu kita harus siap. Jadi jangan hanya karena sebuah keinginan lalu ingin menjadi di politik. Harus betul-betul siap dan niatannya tulus. Saya rasa jalan itu selalu ada. Jadi seperti kami kalah 2015 ya santai saja karena alokasi dana itu tidak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ini terpatut dicontoh Pak. Nggak pusing ya Pak, nggak stres ya Pak. Nah, jangan jual tanah, jual ini, jual diri. Tadi ada yang mau nanya, nonton bayaran. Saya penonton bayaran mau tanya Pak. Ya. Pak Oni kan majunya bareng sama Pak Fajri ya. Betul. Kesan-kesannya gimana Pak? Wah, ini saya itu jujur 2015 saya maju dengan kawan saya, tapi yang 2020 maju dengan Pak Fajri ini berbeda. Apa nih Pak? Kok saya berasa umur saya berkurang 20 tahun jadi muda ini loh, Pak. Keren Pak Fajri bisa ngambil umur. Nah, enggak, jadi rasanya jalan dengan Mas Fajri ngenomi loh. Ngenomi. Jadi saya merasa wah, kok ini wakilnya gaul banget ini. Tapi nongkrong kayaknya Pak. nah, itulah kira-kira. Jadi ya jelas ini sesuatu yang berbeda ya dengan 2015 dan saya lebih nyaman, lebih enak, diskusi dengan Mas Fajri pun enak dan rasanya lucunya ini kalau kita ada suatu permasalahan kadang kita nggak perlu ngomong, kita saling ini ada masalah gini kita sudah tahu masing-masing cara menyelesaikannya. Jadi perasaan nyaman itu luar biasa dengan Mas Fajri ini. Udah bonding. Icon kan. Udah cemimiu. Makan rapat. Bakal cimpuy. Oke, itu dulu ya mungkin ya, waktunya juga terbatas. Mungkin semoga ya ada kesempatan kita untuk mengulik lebih dalam ya Pak ya. Karena kita juga ada program ngintil Pak namanya. Iya. Ngintil. Ya nanti di Prambanan. Siap. Tinggalnya nggak di sana ya? Nggak di jalannya. Nah, ini nanti Prambanan itu nama kecamatan ya? iya. Saya tahu nama candi. Oh, dipikir saya tinggal sebelahnya Loro Jonggrang. Iya. Barangkali. Nah, itu kecamatan. Ya lumayan lah, cewek-cewek sekarang nggak kayak Loro Jonggrang ya. Betul. Komentarnya saya. Betul. Cuma minta Ditolak lagi kurang satu kan. Iya. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lebih lanjut menggali di lain kesempatan. Mungkin Mbak, kata-kata terakhir pesan-pesan buat warga Klaten atau teman-teman yang menonton kita. Terima kasih. Kalau kami di sini yang mengharapkan kawan-kawan warga Klaten, masyarakat bisa mendukung kami untuk membuat sebuah perubahan. Dan perubahan besok itu bukan cuma sekedar berubah bupatinya, tidak, tapi full perubahan tatanan terhadap pendidikan, ekonomi, pertanian dan juga kesehatan. Jadi bukan cuma berubah ganti bupati, tidak, harus merubah semua sistem. Dan apapun besok bulan Desember tahun 20, apapun yang Anda lakukan kawan-kawan masyarakat Klaten, yang penting ingat, pilih yang ori, jangan KW-KW apa kaleng-kaleng, itu aja. Yang selalu ori, Ona Fajri. Terima kasih. Oke, mungkin itu dulu melipir kita kali ini. Nanti kita ketemu di melipir selanjutnya, atau nanti kalau misalnya bareng Pak Ona bisa di acara-acara selanjutnya. Dan saya sih berharap nanti kita bisa main di sana. Siap. Boleh kehidupan yang lain itu. Boleh pakai masker ya? Boleh. Lagi pandemi nih. Oke, itu dulu. Masker ori. Maskernya ori. Maskernya ori. Itu dulu, nanti kita ketemu lagi di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.